Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal jalan-jalan seru, sebuah perjalanan epik melintasi lingkungan kosmik kita. Kita akan mengunjungi setiap planet, mulai dari yang paling dekat dengan matahari sampai yang paling jauh di kegelapan sana. Udah siap? Oke, yuk kita langsung mulai aja turnya. Pasti sering lihat kan di film-film fiksi ilmiah, para astronot mendarat di dunia asing yang luar biasa. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan benar-benar melakukan itu. Menjelajahi dunia-dunia ini satu persatu, langsung dari data yang kita punya. Tapi sebelum kita kenalan sama bintang-bintang utama kita perlu paham dulu, apa sih sebenarnya planet itu? Intinya, planet itu adalah penguasa di jalur orbitnya, sebuah bola raksasa yang menari mengelilingi bintang induknya. Dan di tata surya kita, ada 8 penguasa seperti itu. Ini dia nih daftarnya, berurutan dari yang paling dekat dengan matahari. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap nama punya cerita, setiap dunia punya rahasianya sendiri. Oke, perhentian pertama kita, 4 planet di bagian dalam. Ini adalah geng dunia bebatuan yang padat yang terbentuk sangat dekat dengan panas matahari yang luar biasa. Nah, yang seru dari tabel ini tuh kalau kita bandingin satu sama lain. Coba deh lihat. Merkurius, si kecil yang ngebut banget, 1 tahunnya cuma 88 hari. Lalu ada Venus dan Bumi, ukurannya hampir kembar. Dan Mars, si planet merah, 1 tahunnya hampir 2 kali lipat tahun kita. Poin kuncinya di sini adalah kesamaan mereka. Semuanya adalah planet terestrial. Artinya kita bisa berdiri di atasnya, itu pun kalau kita bisa selamat dari kondisinya yang super ekstrim. Mulai dari permukaan Merkurius yang hangus sampai atmosfer Venus yang beracun. Dan disinilah letak keistimewaan kita. Merkurius itu terlalu panas, Mars terlalu dingin, dan atmosfernya tipis banget. Venus, wah itu udah kayak oven bertekanan tinggi. Cuma Bumi yang dapat keseimbangan yang pas. Sebuah keajaiban kosmik yang memungkinkan adanya air dan kehidupan untuk berkembang. Sekarang, pegangan yang kencang ya, kita akan melewati sabuk asteroid dan memasuki wilayahnya para raksasa. Wah, skalanya di sini udah beda level, jauh lebih besar. Yuk kita lihat 2 raja ini. Jupiter itu gede banget. Saking gedenya, semua planet lain bisa muat di dalamnya. Gila kan? Di sisi lain ada Saturnus. Mungkin ini planet yang paling indah ya, dengan sistem cincinnya yang super ikonik itu. Keduanya adalah bola gas raksasa, jadi nggak ada permukaan padat buat didarati. Nah, ini dia nih, resep untuk membuat planet raksasa gas. Cukup siapkan hidrogen dalam jumlah yang sangat banyak, tambahkan helium, dan sedikit gas lainnya. Inilah kenapa mereka disebut raksasa gas. Mereka itu lebih mirip bintang yang gagal menyala daripada planet kayak Bumi. Perjalanan kita berlanjut lagi nih, ke perbatasan tata surya yang dingin dan gelap. Disinilah kita ketemu si kembar biru, Uranus, dan Neptunus. Mereka dijuluki raksasa es karena isinya lebih banyak air, amonia, dan metana beku. Coba deh perhatikan angka ini, minus 224 derajat Celcius. Itu suhu rata-rata di Uranus. Ini yang bikin dia jadi planet paling dingin di seluruh tata surya. Anehnya ya, dia bahkan lebih dingin dari Neptunus yang posisinya lebih jauh. Para ilmuwan menduga ini mungkin akibat tabrakan raksasa di masa lalu yang melepaskan hampir semua panas internalnya. Benar-benar dunia yang beku banget. Dua-duanya ini unik banget loh. Uranus itu berotasi miring, jadi kelihatannya kayak menggelinding di orbitnya. Kalau Neptunus, si penjaga terluar, butuh waktu yang lama banget untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari. Dan warna biru indah mereka itu datang dari metana di atmosfernya yang menyerap cahaya merah. Oke, setelah kita tur keliling, sekarang kita main cepat-cepatan yuk. Planet mana sih yang memegang rekor untuk hal-hal paling ekstrim? Ternyata bukan Merkurius loh, meskipun dia yang paling dekat dengan matahari. Rekor ini dipegang oleh Venus. Atmosfernya yang super tebal itu memerangkap panas dalam efek rumah kaca yang lepas kendali. Jadi cukup panas untuk melelehkan timah. Dan untuk planet terbesar, pemenangnya tentu saja sang raja, Jupiter. Ukurannya itu masif banget, diameternya aja lebih dari 10 kali lipat diameter bumi kita. Benar-benar raksasa sejati di antara planet-planet. Nah, uniknya, meskipun ukurannya raksasa, Jupiter itu berputar paling cepat dari planet lain. 1 hari di sana cuma berlangsung sekitar 10 jam. Sebagian alasannya adalah karena dia terbuat dari gas, bukan batuan padat. Jadi nggak banyak gesekan yang memperlambat putarannya. Coba bayangin deh. Untuk rekor tahun terlama, kita harus pergi ke planet paling jauh.
Neptunus butuh waktu setara 165 tahun di bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari, sebuah perjalanan yang sangat-sangat panjang. Dan ini dia fakta yang paling aneh. Satu hari di Venus, yaitu waktu untuk satu kali rotasi, berlangsung selama 243 hari bumi. Itu bahkan lebih lama dari tahunnya yang cuma 225 hari. Jadi ya, di Venus satu hari benar-benar lebih lama dari satu tahun. Aneh banget kan? Setelah berkeliling ke dunia-dunia ekstrim itu, sekarang waktunya kita kembali ke satu titik biru pucat yang kita kenal dan cintai. Waktunya kita pulang. Dan slide ini dengan jelas menggambarkan salah satu alasan kenapa rumah kita begitu unik. Dari semua planet yang kita kunjungin, hanya di sini kita menemukan lautan air cair yang super luas, menutupi sebagian besar permukaannya. Jadi, setelah tur singkat kita, pertanyaan ini masih ada kan? Apakah itu airnya, udaranya, jaraknya yang pas dari matahari, atau mungkin kombinasi ajaib dari semua itu? Ini adalah sesuatu yang layak kita renungkan saat kita memandang ke langit malam. Terima kasih telah bergabung dalam pembahasan kali ini.